Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salihin sadiqin sabirin rahimin rasidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Selamat berjumpa kembali para pirsawan rahimakumullah di dalam channel yang kita cintai ini, yaitu Wasiat Aladin Channel. Di dalam episode yang lalu saya sudah menjelaskan ketika para jamaah haji selesai wukuf di Arafah lalu bergerak di Musdalifah. Musdalifah itu kira-kira 4 kilometer untuk menuju ke Mina, harus melalui Musdalifah. Nah, di Musdalifah ini harus singgah. Karena di sini harus melakukan ritual juga, yaitu apa? Mengambil batu dan mabit. Apa arti mabit? Mabit adalah menggunakan waktu malam. Nah, karena itu di situ apa? Mabit di situ. Menggunakan waktu malam untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Karena itu para haji harus memanfaatkan benar-benar untuk pendekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Qiyamul lail, zikir. Kemudian melakukan doa-doa. Karena di saat itu, karena Musdalifah adalah tempat yang suci, maka doanya makbul. Doanya mustajab. Doakan keluarga, doakan muslimin muslimat seluruh alam. Doakan anak cucu. Nah, dan di Musdalifah itu ada tempat. Ada tempat yang manakala kita melalui tempat itu, kalau yang berjalan kaki disuruh jalan pelan-pelan. Karena apa? Tempat itu namanya Muhasir. Muhasir itu dulu tempatnya tentara Yaman, tentara Abraha, di situ bermarkas untuk menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, karena itu di tempat Muhasir itu, karena dulu adalah tempat maksiat, maka ketika melintasi Muhasir disuruh jalan cepat. Itu. Tapi kalau sudah selesai, ini apa? Muhasir sudah dilalui, disuruh jalan tenang. Nah, maka apa makna daripada mencari batu? Apa makna daripada jalan cepat, kemudian ketika di Muhasir, lalu disuruh berjalan pelan. Berjalan apa? Di Muhasir seluruh jalan cepat, tapi di luar Muhasir disuruh jalan pelan. Nah, cari batu adalah untuk melempar 3 jumroh nanti ketika di Mina. 3 jumroh ini adalah Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah. Ini adalah sejarahnya adalah pada waktu Ibrahim menyembelih putranya digoda oleh iblis. Di tempat yang pertama digoda oleh Ibrahim, ditimpuk iblis. Iblis ditimpuk sehingga iblis lari. Ibrahim pindah ke satu tempat yang kedua. Datang iblis lagi ketika mau menyembelih Ismail oleh Ibrahim, timpuk lagi. Iblis lari, pindah ketiga. Lalu ketika menyembelih, datang lagi iblis, ditimpuk lagi. Nah, 3 tempat ini dikatakan Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah. Di Jumratul Aqobah ini disebut juga Iblis Al-Kabir. Nah, ini adalah lambang, batu ini adalah lambang apa? Lambang ilmu. Karena apa? Batu ini adalah untuk mengusir iblis yang menggoda pada siapa? Jumratul Ula itu adalah lambang jasad. Jadi iblis atau setan yang mendorong jasad supaya apa? Supaya
mengumbar syahwat, sehingga suka kawin, sehingga melakukan maksiat-maksiat yang ada hubungannya dengan nafsu-nafsu hewaniah. Karena namanya manusia, itu dikatakan al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang bisa ngomong. Padahal dia itu hakikat sepertinya tuh hewan yang bisa ngomong. Nah, karena itu nafsu hewannya didorong secara jazadiah. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala diusir. Maka manakala nafsu jazadiahnya itu dibiarkan, orang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan senang makan, senang mengumbar nafsu syahwatnya, mengumbar nafsu seksnya. Sehingga akhirnya apa? Kalau terus timbul penyakit. Jadi hakikat daripada Jumratul Ula adalah mengusir setan yang akan menimbulkan penyakit pada jasad. Nah, karena itu, karena disuruh untuk mengusir setan yang ada pada jasad yang akan menimbulkan penyakit, hakikat daripada Jumratul Ula adalah menyelamatkan jasad dari penyakit. Nah, penyakit-penyakit jasad itu apa? Adanya virus. Virus itu boleh dianggap setan yang ada pada jasad. Baksil. Kemudian ini apa? Apa saja menimbulkan penyakit. Dengan banyaknya makan, timbul penyakit asam urat, timbul penyakit darah tinggi, timbul penyakit gula darah yang membludak. Nah, karena itu batu itu lalu lambang sebagai apa? Lambang ilmu. Baik waktu mengusir jasad, mengusir nafsani, maupun mengusir ruhani. Ilmu, setan yang menggoda pada jasad sehingga timbul penyakit jasad. Nah, setan yang menggoda pada nafsani, jiwa, sehingga timbul penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu apa? Penyakit jiwa itu adalah ini apa? Pemarah, kemudian bakhil, penyakit-penyakit ini apa? Yang psikis. Kemudian penyakit rohani. Penyakit rohani itu seperti apa? Penyakit syirik, penyakit hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala lalu murka. Penyakit syirik, penyakit munafik, penyakit suka ini apa? Namimah, bicara hal-hal yang buruk-buruk. Nah, itu. Penyakit suka mengadu-adu. Nah, itu apa? Hal-hal yang buruk-buruk. Nah, karena itu disuruh diusir. Diusir. Yang bisa mengusir itu apa? Untuk bisa mengusir ilmu. Karena itu ilmu, orang yang pandai terhadap ilmu masalah tentang jasad. Karena jasad ini karena bisa dilihat oleh mata, bisa diselidiki, bisa dilihat, bisa diselidiki karena bisa dilihat oleh mata. Hasil penyelidikan menghasilkan ilmu. Nah, yang banyak memahami ilmu-ilmu tentang kesehatan jasad, ya dokter. Dokter jasad. Apa umpamanya? Ada dokter spesialis mata, ada dokter penyakit dalam. Karena apa? Dia menguasai ilmunya untuk kesehatan jasad. Kemudian apa? Bagaimana supaya dia itu bisa sehat? Maka jaga kebersihan. Kebersihan makanan, kebersihan tempat, kebersihan pakaian, kebersihan makanan. Hal-hal yang menjadikan manusia sehat. Dengan adanya banyak nutrisi. Ini adalah karena ilmu-ilmu. Ilmu tentang gizi, ilmu tentang nutrisi. Maka siapa orang yang pada waktu dia pulang ke rumah, kemudian dia mengabaikan terhadap ilmu, berarti apa? Dia tidak mengamalkan amal manasik waktu dia ngambil batu di Musdalifah. Karena itu seorang pengamal haji harus mencintai ilmu. Nah, ini adalah
pesan daripada Jumratul Ula apa itu? Jaga kesehatan tubuh, jaga kebersihan. Jadi kalau umpamanya ada orang pada waktu dia berangkat haji, waktu sebelum haji dia tidak memperhatikan kebersihan, jarang mandi, giginya sampai kuning, kemudian ini apa? Tidak memperhatikan ini apa? Kebersihan tempat. Maka sesudah dia pulang harus mengamalkan Jumratul Ula. Di antaranya apa? Olahraga. Olahraga itu akan menyehatkan badan, mengusir penyakit. Maka olahraga ini merupakan apa? Pesan dari Jumratul Ula. Karena itu patut diamalkan. Amal Jumratul Ula. Jadi menjaga kebersihan tempat, menjaga kebersihan pakaian, menjaga kebersihan makanan, makanan yang bergizi, itu adalah pesan daripada Jumratul Ula. Nah, bagaimana pesan daripada waktu di Musdalifah? Waktu di Mahasir disuruh jalan cepat. Bagaimana prakteknya waktu di tengah kehidupan? Di tempat-tempat maksiat, kalau lewat di tempat-tempat maksiat, umpamanya apa? Di tempat apa lokalisasi pelacuran, harus jalan cepat. Nggak boleh ini apa lambat-lambat, cepat-cepat. Mungkin juga di situ ada tempat perjudian, harus cepat-cepat menghindari tempat-tempat maksiat. Itulah pesan daripada waktu berada di Musdalifah. Pesannya adalah cinta terhadap ilmu dan menjaga kesehatan pada waktu ada di tengah kehidupan, kebersihan tempat, kebersihan pakaian, kebersihan makanan, jaga yang bergizi. Insya Allah, kalau kita memperhatikan pesan daripada Jumratul Ula, kita akan menjadi orang yang sehat. Insya Allah, karena waktunya terbatas, insya Allah yang akan datang akan saya ceritakan tentang jumroh yang lain, yaitu Jumratul Wusta dan Jumratul Aqabah. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.